Salam para pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan di rumah masing-masing para panelis sudah siap sedia. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Baik, luar biasa Pak Darwis, puji Tuhan. Diberkatilah semua yang menyaksikan tayangan kita. Ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Tuhan pencipta, luar biasa, puji Tuhan selalu. Amin, salam sehat Pak Adri. Ya, Ada Pak Alvin Tobing juga, apa kabar Pak Alvin? Puji Tuhan, kabar sehat, kabar bahagia. Kiranya demikian juga ke seluruh pemirsa. Para pemirsa dimanapun kita berada, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa, kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Kita satu dalam doa. Puji syukur di hadapan Tuhan, khususnya pada pagi yang indah ini Bapa. Kami dapat boleh merasakan sukacita, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan tinggal satu langkah lagi iman kami, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Pimpin dari awal hingga akhir di dalam acara diskusi pada kali ini Tuhan, supaya kami dapat boleh membagikan pelajaran yang terbaik untuk kekuatan iman mereka di dalam penantian akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Doa yang telah sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Para pemirsa, topik yang kita bahas kali ini pelajaran 13, yaitu satu langkah iman. Apakah ini satu langkah iman ini? Mari kita minta Pak Tobing untuk menguraikannya, apa yang menjadi topik kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ya kita coba fokus, kita lihat di ayat hafalan di Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau coba ini ayat ini bagi saya sangat-sangat luar biasa maknanya. Ya, sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita, tapi dari sisi aplikasi kepada kita mengingatkan ya kita melalui ayat ini, Yesus yang dia sebenarnya Allah tapi dia tinggalkan itu semua. Ya, dia tinggalkan itu semua, dia mengambil rupa seperti kita, ya, mengambil rupa seperti kita menjadi manusia yang dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saya kira pelajaran penting bagi kita ya, supaya kita jangan ambisius, jangan sombong karena lihat Yesus bagaimana dia posisi sebagai Allah itu dia tinggalkan, dia nggak mau pertahankan itu selamanya gitu ya. Tapi fokus pelajaran kita lagi dalam satu minggu ini yang disebut satu langkah iman adalah begini. Ketika Yesus meninggalkan surga, bukan hanya masalah keindahan, kenikmatan, kebahagiaan surga yang menjadi berat untuk ditinggalkan, bukan hanya itu. Tetapi ketika Yesus memutuskan untuk pergi meninggalkan surga, ada resiko berat yang dihadapi nanti. Apakah dia akan berhasil melewati misi yang berat ya dalam misi keselamatan? Karena ketika dia meninggalkan surga itu dia benar-benar menjadi manusia 100%. Yang namanya manusia 100% ada resiko gagal, ya, ada resiko gagal. Kalau dia gagal, ya bahayanya adalah dia nggak kembali lagi ke surga. Itu risiko terbesar. Berarti nanti dalam satu minggu ini ada kata-kata kunci yang menjadi pemikiran bagi kita adalah yaitu satu, di dalam membawa pekabaran Tuhan ini, di dalam mengasihi Allah, ada namanya pengorbanan. Ada namanya pengorbanan. Yesus sudah berkorban, meninggalkan segala keindahan surga, dan ada resiko di situ ya, ada resiko. Lalu kata kunci yang lain lagi bahwa apakah kita mau terlibat, mau berkorban di dalam iman untuk menjadi saksi-saksi Allah. Karena kembali, ya saya lihat ini pelajaran yang sangat baik.
Karena kita dari awal bicara masalah bersaksi, kembali ditutup di akhirnya ini, ketika melakukan kesaksian itu, lakukan itu di dalam iman. Apakah sebanding pengorbanan kita? Kadang-kadang kita mendengar, wah si A sudah melakukan ini, si B melakukan ini. Apakah pengorbanan yang luar biasa yang sudah diberikan A, B, C itu sudah sebanding dengan pengorbanan Yesus yang datang ke dunia? Silakan Pak. Ya. Jadi harga penebusan, harga kematian Yesus itu tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Pengorbanan sebesar apapun tidak akan pernah bisa menebus itu, membalas kebaikan Allah itu. Tetapi Allah mau kita terlibat. Allah mau kita menjadi seperti Yesus yang sudah mau berkorban. Kita berlatih. Kita berkorban itu bukan dalam rangka mau mengimbangi apa kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bukan. Tetapi kita mau dilatih, dibentuk karakter kita supaya karakter yang mau berkorban, karena di dalam surga itu adalah orang-orang yang penuh kasih dengan pengorbanan. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami sekarang itu apa sih matinya Yesus itu, apa sih fungsinya. Tapi ketika nanti benar-benar kita menerima penghakiman ketika Yesus datang itu, barulah kita bisa merasakan sepenuhnya, oh seperti itu rupanya besarnya pengorbanan Yesus. Saya kira itu ya Pak Darwis yang boleh kita sampaikan. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita beralih ke Pak Adri Kaunang, pelajaran hari Minggu. Kasih pengorbanan diri Yesus. Bagaimana ini kasih, gambaran kasih pengorbanan itu dari Yesus kepada kita. Silakan Pak Kaunang. Respons dari pertanyaan yang Bapak tanyakan Pak Daris pada saya sangat sederhana sebenarnya. Bagi orang-orang yang sudah merubah mindsetnya, itu saya ulangi terus, mindset, pola berpikir. Kalau mindsetnya belum diarahkan kepada Yesus, agak sulit mempraktekkan kasih pengorbanan diri Yesus. Itulah sebabnya saya coba mengambil pengalaman yang saya sebut dengan 3M. 3M ini hasilnya penyelamatan jiwa. Yang pertama adalah mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Oke? Jadi para pemirsa begini, Yesus itu adalah satu orang yang tidak bisa kita pahami seperti dikatakan. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain. Jadi 3M ini dihubungkan dengan judul tadi adalah kalau Yesus mengasihi, maka kita harus mengasihi. Maka sinkron dengan Filipi 2 ayat 5. Kalau Yesus melayani, maka kita harus melayani. Maka cocok dengan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kalau Yesus menolong, maka kita harus menolong. Maka sama juga dengan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Intinya adalah bahwa surga akan menghargai setiap pengorbanan yang kita lakukan di bumi. Akan ada pengorbanan di sepanjang waktu. Tetapi sukacita dari pelayanan itu akan melebihi kita semua. Jadi inilah dasar utama mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa mengizinkan, memperbolehkan pikiran Kristus untuk masuk di dalam pikiran kita, baru kita melangkah kepada tindakan. Ini sangat sulit kalau kita tidak melihat akan lifestyle Yesus dan kita belum mempraktekkan, maka pemahaman pelajaran ini sangat sulit dijabarkan. Itulah sebabnya saya coba selalu balikkan kepada 3M. Menolong, mengasihi, melayani, dan itu harus sudah dipraktekkan. Jadi pengalaman saya dan teman-teman yang lain memang Yesus yang ditinggikan. Tetapi bagaimana mereka datang untuk mendengar pengorbanan diri Yesus? Ya, kita harus praktekkan ini. Melayani dalam arti kalau ketemu di gang, halo apa kabar, dengan senyuman, dengan sopan santun, bicara yang lembut, dan itu kita sudah praktekkan. Dan itu kita arahkan ke kelompok-kelompok kecil, dan di sana kita apa? Tolong mereka untuk mengerti apa itu kasih pengorbanan diri Yesus. Akhirnya cocok antara praktikal dan teori yang kita bahas di dalam Filipi 2 ayat 5-11 akan matching terus, akan balance terus. Dan inilah yang disebut dengan pengorbanan Yesus. Mengosongkan dirinya, meninggalkan reputasinya,
Kesetaraan dengan Allah ditinggalkan. Pikiran Kristus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah analisa yang sederhana yang bisa saya sampaikan merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Darwis, karena kasih pengorbanan diri Yesus ini harus dialami dulu, Pak. Bukan berteori. Kalau tidak dialami, sulit untuk berbicara. Itulah sebabnya saya coba memberikan brand image kasih 3M. Melayani, menolong, mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam arti garis besar. Pengorbanannya, sacrifice. Itu Pak yang menarik dari topik yang Bapak tanyakan. Sehubungan dengan apa? Lain yang kita lihat saat ini. Oke, Pak. Kaunang, Ya. mungkin kita selalu tentunya, Ya. apalagi Pak Kaunang, Ya. memberikan pelayanan yang terbaik di Ya. jemaat. Ya. Memberikan yang the best that we can do, kata Ya, orang. betul, Pak. Atau terbaik lah yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang tidak suka dengan apa yang kita berikan, pelayanan yang terbaik, dan tentu ini kadang-kadang menyakitkan, Pak. Menyakiti hati kita. Apa yang harus kita perbuat, Pak, kalau itu terjadi dalam diri kita? Silakan, Pak. Jadi poin yang sederhana adalah tampilkan kasih Yesus yang proaktif dan reaktif. Tidak ada bahasa yang bisa menghantam, ya, menghalangi bahasa-bahasa itu. Jangan tinggikan Kaunang atau tinggikan teman-teman yang lain. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi artinya begini, Pak. Harganya adalah Yesus. Sumbernya adalah Yesus. Tunjukkan model Yesus. Ajarkan konsep Yesus. Akan lebih mulus, Pak. Untuk awalnya memang agak bosan, agak sulit mereka terima. Tetapi ke depan akan lebih koefisien, akan lebih mulus jika kita menerapkan satu kata. Siapa saya ini? Siapa yang membawakan firman? Itu agak rumit. Punya problem yang lebih panjang, Pak. Saya ulangi lagi. Gunakan bahasa Yesus. Siapa Yesus itu, Pak? Pasti ke depan akan lebih mulus, ya. Sehubungan dengan pertanyaan, jika ada anggota gereja yang menyakiti hati kita, apa sebaiknya yang kita lakukan? Ya, ini tukar pikiran, Pak, berdasarkan pengalaman di lapangan. Terima kasih, Pak Kaunang. Kita mungkin beralih kepada hari Senin, dan kami minta Pak Fajar boleh membawakannya kepada kita. Panggilan komitmen. Jadi panggilan aja tidak cukup, Pak, tetapi ada komitmen yang harus kita berikan. Silakan, Pak Fajar. Makasih, Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ini pelajarannya menarik, ya. Pelajarannya sangat menarik, dan tentunya ini berkaitan dengan sikap dan respon kita. Nah, kita nanti akan coba untuk belajar bagaimana pada masa perjanjian baru Yesus memanggil murid-muridnya untuk berkomitmen melayani dan menyampaikan berita tentang kasih Dia, tentang kebenarannya. Nah, di fokus pelajaran kali ini, di situ diceritakan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini adalah penjala ikan, dan pada waktu itu mereka sedang mempersiapkan untuk berlayar. Dia melihat matahari sudah turun dan segera akan menjala ikan. Di situ ada seseorang yang datang, yaitu yang Yesus. Dan Yesus di dalam ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini contoh panggilan Yesus, ya. Kalau kita dipanggil untuk saat ini, Saudara Fajar, Elvin, Pak Kaunang, Pak Darwis, ikutlah aku. Yesus yang tiba-tiba datang kepada kita, baik mungkin melalui mimpi atau penglihatan atau apapun, dia memanggil kita masing-masing. Apakah respon kita? Nah, respon daripada Petrus dan Yohanes pada ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini satu respon positif dari Petrus dan Yohanes bahwa mereka mau merespon akan panggilan Yesus. Meninggalkan semua jalannya dan mengikuti dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Apakah kita harus meninggalkan semua keluarga kita? Saya pikir fokusnya bukan itu.
Yesus menginginkan bahwa kita tetap memanggil untuk satu tujuan ya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus meninggalkan keluarga kita, tanpa harus meninggalkan semua lingkungan sosial kita dan lain sebagainya. Tetapi dia memanggil untuk satu tujuan, yaitu memberitakan kasih dia, kasih yang bagaimana, yaitu pengorbanan dia di atas kayu salib, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kaunang. Kemudian memberitakan kebenarannya. Kebenarannya apa? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Itulah kebenaran yang harus disampaikan. Nah, contoh yang kedua di dalam panggilan komitmen ini adalah si Matius. Tuhan tahu betul tentang hati seseorang. Barangkali kita seperti Matius modern. Barangkali kita memiliki satu jabatan seperti pemungut cukai yang mungkin mengambil satu keuntungan dari hal yang lain. Kita mungkin tidak melihat akan kekurangan orang lain, tapi kita tetap menggunakan satu peraturan untuk mendatangkan keuntungan bagi kita semuanya. Barangkali kita menjadi satu Matius modern. Tapi sekali lagi ada hati kecil dari Matius rindu. Dan inilah yang ditangkap oleh Yesus. Yesus katakan, ikutlah aku. Dan apa yang direspon positif yang dari Matius, dia tinggalkan itu semuanya dan ikut kepada Yesus. Begitu juga pelajaran yang menarik bagi kita apa sih? Ya, kita merespon positif akan panggilan Yesus. Tuhan, saya mau menjadi tangan kepanjangan Engkau, ingin membagikan firman Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Pemikiran saja. Kadang-kadang kita ada kekurangan, kelemahan, kita jatuh, naik. Bagaimana kita selalu bisa tetap memperbarui komitmen kita, Pak? Karena kelemahan, kekurangan ini selalu terjadi dalam hidup kita. Mungkin Pak Fajar bisa berikan keterangan kepada kita. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Darwis. Barangkali ini menjadi satu pelajaran bagi masing-masing kita juga ya. Kita tidak selamanya mungkin on the track ya. Pada waktu kita menjalani kehidupan kita, barangkali kita lemah, kita jatuh. Tetapi kita tetap fokus kepada Yesus, Pak Darwis. Kita tetap fokus kepada Dia yang kasihnya begitu luar biasa. Kita tinggalkan itu semuanya, kita tetap merespon, menerima kasih bahwa Yesus akan mengampuni kita. Jangan takut, jangan khawatir bahwa Dia akan mengampuni kita. Meskipun kita mungkin jauh daripada Yesus, barangkali kita lemah imannya sehingga kita melakukan satu hal yang berdosa, sehingga kita merasa bahwa kita tidak layak untuk dipanggil menjadi pekerjaannya Dia. Tapi sekali lagi Tuhan dengan kasih-Nya mau mengampuni kita. Nah, sambutan kita terimalah. Sambutan kasih itu. Yesus itu sangat luar biasa. Dosa kita yang baju kita kotor seperti kirmisi, namun Dia akan sucikan. Terima kasih Pak Fajar. Ya. Kita beralih kepada hari Selasa, mungkin bisa dibawakan oleh Pak Tobing. Ini mengenai Paulus, bencana pilihan Allah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi ini pelajaran yang menarik. Saya kira ini sebuah kisah yang sangat familiar bagi kita, bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi juru kabarnya yang dulunya tukang membunuh orang-orang yang benar, tapi sekarang justru dia menjadi pembawa kabar supaya orang itu datang kepada kebenaran. Ya, jadi yang tadinya paling ganas, paling penuh dengan kemarahan dan keinginan untuk menganiaya orang, tapi justru diputar balik oleh Tuhan, hidupnya terjadi perubahan yang sangat radikal ya, menjadi orang yang membawa kebenaran, membawa orang kepada kebenaran. Dan kalau kita lihat memang cara-cara Yesus memenangkan orang itu unik ya. Saya Pak Darwis kebetulan pengalaman kerja saya banyak berurusan dengan merekrut karyawan. Kalau merekrut karyawan itu kan biasanya kita rekrut dengan kualifikasi yang paling bagus, yang paling sempurna, paling tinggi. Tapi Yesus caranya berbeda ya. Coba kita lihat bagaimana Yesus menggunakan orang yang kerasukan setan ya. Yang kerasukan setan, dia menjadi juru kabar di kampungnya ya. Dia bilang, di sana ada yang namanya Yesus. Ya, dia luar biasa bagaimana dia merekrut siapa? Wanita Samaria ya kan, bagaimana merekrut
pelacur yang sudah dipinggirkan orang, lalu bagaimana dia yang merekrut si Zakheus pemungut cukai itu, lalu nelayan di Galilea. Ya, di zaman dulu nelayan itu kan bukan kasta yang baik di zaman itu, tapi justru itu yang dipakai Tuhan. Ada sebuah tulisan di Pena Inspirasi mengatakan begini, Pak Darwis, dikatakan bahwa kadangkala Allah memilih alatnya yang paling hina untuk memenangkan, untuk memenangkan pekerjaan Tuhan. Bukan Allah tidak memandang pangkat, kasta, dan jabatan, tetapi karakter seperti Kristus lah yang dipandang. Waduh, ini saya kira luar biasa ya. Jadi pelajaran dari bagaimana Allah menangkap Paulus ya sebagai bejana yang dipilih Allah untuk merubah kehidupan dia dan menjadi juru kabar Allah. Saya kira menjadi pelajaran yang baik. Mungkin pengalaman hidup kita tidak sedramatis si Paulus, tetapi pekabaran apapun yang kita dengar saat ini itu adalah sebuah panggilan yang luar biasa agar kita tidak lagi menunda, agar kita boleh menjadi saksinya. Ya, agar kita boleh menjadi juru kabar Allah. Dan pada waktunya nanti kita pun bisa seperti Paulus yang mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya kira kita rindu suatu waktu kita berada di garis finish hidup yang seperti itu. Tapi tentu sebelum ke situ kita akan ditempa dulu, berjuang, ditempa di medan yang sulit untuk menjadi saksi-saksi bagi Allah supaya kita bisa benar-benar merasakan bahwa hidup ini memang butuh pengorbanan. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh kita pelajari dari kehidupan Paulus sebagai saksi Allah. Baik Pak Tobing, ada pemikiran Pak Tobing, selalu kehidupan di gereja, ya ada manifestasi kasih yang selalu ditunjukkan oleh anggota. Tapi kita lihat ada salah satu kecenderungan bahwa manifestasi kasih ini selalu diukur dengan jumlah uang yang kita boleh berikan ke gereja. Memang kita butuh uang, tetapi bagaimana contoh-contoh manifestasi kasih lain yang menjadi baik buat gereja, baik buat orang lain? Silakan Pak Tobing. Saya kira ini pertanyaan yang sangat tajam, sekaligus kita menyamakan persepsi, karena banyak di anggota gereja akhirnya memutuskan untuk tidak berani untuk menjadi saksi, tidak berani bekerja bagi Allah oleh karena saya kan miskin, saya kan bukan berpendidikan, saya kan tidak punya pengaruh gitu ya. Lalu inilah cara setan juga merusak pekerjaan Tuhan itu, materialisme dijadikan tolok ukur. Materialisme dibuat menjadi panglima ya supaya kita fokus kepada materialisme ini sehingga kita mulai melupakan bahwa sebenarnya Yesus sendiri adalah datang ketika dia lahir pun dia bukan datang di dalam kekayaan, bukan datang dalam kemewahan. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan yang sama, apakah kita orang atau keluarga yang dipercayakan Tuhan dengan uang yang banyak atau uang yang sedikit menurut ukuran manusia, tapi sebenarnya kesempatan kita itu sama diberikan Tuhan, agar apapun, materi sebesar apapun yang kita punya, bahkan kita tidak punya, itu semua adalah cara Tuhan agar kita boleh berperan, ya, boleh berperan menjadi saksi-saksinya. Jadi mari kita samakan persepsi saudara-saudara sekalian agar kita tidak menjadi minder oleh karena kita tidak punya sesuatu, lalu kita juga tidak menjadi mendewakan orang yang oleh karena dia punya materi, lalu kita anggap hanya yang punya materi yang berhak menjadi saksi Allah. Semua kita lihat bagaimana Yesus menggunakan pemungut cukai, nelayan, pelacur, ya, orang kerasukan setan, menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa semua kita dipanggil. Jangan mau kita dikecohkan dengan materi, dengan pendidikan yang tinggi. Jangan mau. Saya kira itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Kita beralih kepada hari Rabu. Kami minta Pak Kaunang memberikan mengenai ringkasan daripada hari Rabu, tuntutan kasih. Apa ini tuntutan yang mau diberikan kepada orang lain melalui manifestasi kasih kita? Silakan Pak Kaunang. Jadi berbicara kasih Pak, memang hanya Yesus yang kita sebut dengan kasih ilahi aktif. Oke? Dibuktikan di dalam buku 2 Korintus 5 ayat 15. Dikatakan karena kasih Kristus yang memaksa kita.
Jadi Yesus memanifestasikan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya dia katakan bahwa dia mengundang kita untuk memberikan hidup kita. Nah, artinya berhubungan dengan Petrus jatuh bangun, ya. Di dalam buku Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dikatakan bahwa Allah sangat membutuhkan Petrus modern. Itulah sebabnya dia katakan ketika Yesus berkata kepada Petrus modern, saudara dan saya, para pemirsa dimanapun saudara berada, bahwa beri makan domba-dombaku. Saudara, kataku ini adalah yang menarik dari topik tuntutan kasih ini. Kalau tidak ada ku, percuma pelajaran ini kita bahas. Kalau tidak ada ku, percuma kita menjalankan tugas yang luar biasa menurut Alkitab. Itulah sebabnya kalau kita sudah sepakat dengan kataku ini, maka summary yang sudah kita jalankan di sini adalah bahwa apakah intinya Anda mungkin telah gagal dalam mengecewakan Tuhan seperti Petrus. Anda mungkin sudah melakukan hal-hal yang lebih dalam ke arah dosa. Tetapi dikatakan demikian, dia dengan tindakan yang positif dan luar biasa masih memberikan jalan keluar, kesempatan bagi saya dan saudara untuk dipakai menjadi alat Tuhan, dan akhirnya terjawab juga. Yesuslah segala-galanya. Yesus memahami kita yang penuh dengan dosa, Yesus mengampuni kita yang penuh dengan dosa, Yesus memakai kita yang penuh dengan dosa, dan Yesus tidak melihat sesuatu yang negatif dari diri kita. Asalkan kita mau mengatakan seperti Petrus, ya, Tuhan, tolonglah saya. Tidak ada kata kecewa di sana, karena Petrus pada saat dia gagal, dia memandang kepada salib Yesus. Pada saat dia gagal, dia memandang kepada kata-kata Yesus. Pada saat dia masuk ke dalam air yang dalam, dia mengatakan, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi intinya itulah tuntutan kasih yang luar biasa. Bergantung kepada Yesus, sang pokok anggur yang benar. Bergantung kepada Yesus, sang sumber yang luar biasa. Jangan bergantung kepada orang lain, saudara akan kecewa. Yang bergantung kepada Bapak A, B, C, D, saudara akan kecewa. Ingat, hanya Yesus yang memiliki kehidupan yang sempurna. Bergantunglah kepada Yesus setiap saat, Pak Darwis. Itulah tanggapan yang sangat sederhana, yang bisa membuat pemikiran kita tertuju kepada tuntutan kasih yang positif. Terima kasih Pak Kaunang. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita juga jatuh, Pak. Kadang-kadang ada kekecewaan terjadi. Apakah ada syarat tertentu, Pak, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, sehingga kita tidak jatuh, tidak menyangkal? Apa, Pak, yang harus kita lakukan? Silakan, Pak Kaunang. Saya memiliki pengalaman yang sederhana, Pak. Saya memiliki pengalaman yang sederhana. Dikatakan adalah, behold, pandanglah kepada Yesus setiap saat. Karena pada saat kita pandang, ada janji-janji yang positif yang bisa menguatkan saya dan saudara di dalam menjalankan misi yang suci ini. Ingat, janji-janji Allah yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Kaunang. Kita lanjut kepada hari Kamis. Mungkin saya tambah sedikit, Pak Darwis. Oh ya, silakan, Pak. Silakan. Ya, jadi, kalau kita kembali ke Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya benar Tuhan. Lalu ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya, engkau kan tahu Tuhan. Ditanya lagi ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini kalau kita pikir-pikir, ini Yesus ini kurang kerjaan atau seperti apa sih? Nanya bolak-balik pertanyaan yang sama padahal sudah dijawab. Tapi sesungguhnya perikop ini punya pesan yang sangat kuat kepada kita. Setelah Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau kan tahu sendiri. Apa perintah Yesus langsung dikatakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus mau memastikan kepada kita semua bahwa syarat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini adalah satu, mengasihi Dia. Bukan yang lain-lain. Bukan kepintaran, bukan kekayaan, bukan jabatan. Bukan lain-lain. Tapi Yesus mau memastikan kepada Petrus, sebelum kamu menjadi gembala
bagiku, menggembalakan dombaku, kau mengasihi aku nggak? Karena kalau tidak mengasihi Allah, pelayanan ini nanti apa yang masuk? Kepentingan kita yang masuk, Pak Darwis. Kepentingan-kepentingan kita. Mau cari nama baik, cari keuntungan, cari lain-lain. Itu makanya Yesus make sure ini, memastikan. Jangan sampai engkau berani terima pekerjaan penggembalaan, pelayanan, kalau kamu nggak mengasihi aku. Saya kira itu pesan yang kuat dari perikop ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing tambahannya. Mungkin kita beralih kepada hari berikutnya mengenai komitmen kasih. Pak Fajar, tolong diberikan keterangan kepada kita apa yang dimaksud dengan komitmen kasih ini. Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih Pak Darwis. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudara Elvin ya. Bagaimana pengalaman Petrus berdua bersama-sama dengan Yesus, kemudian Yesus katakan, apa engkau mengasihi aku? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini sebetulnya panggilan buat kita semuanya ya. Tapi khususnya buat untuk buat jemaat, buat untuk orang-orang yang memiliki satu sukacita pada jabatan-jabatan tertentu, yaitu tentang pemeliharaan jemaat, pemeliharaan gembala. Tadi disebutkan kalau kita memang benar-benar tidak berkomit mengasihi Yesus, dan nanti malah jadi fokusnya jadi hanya peninggian diri aja ya. Tapi dari pelajaran hari Kamis ini, benar-benar kita dibukakan mata oleh Yesus bahwa kita bukan hanya fokus untuk jangkauan keluar, tetapi kita juga fokus untuk memelihara domba-domba yang sudah menerima Yesus, yaitu melalui pemeliharaan mereka, melalui kasih kita. Tadi saya senang sekali, saya garis bawahi ada statement dari Saudara Elvin. Di dalam kehidupan kita, mesti ada pengorbanan. Wah, ini luar biasa sekali. Karena apa? Yesus sendiri sudah memberikan satu contoh bagaimana dia mau berkorban. Dia turun di atas dunia, turun dari surga, masuk ke dalam lubang ular ya, di dalam dunia. Dia mau berkorban, menyerahkan nyawanya, mati, dan akhirnya dia dapat bangkit. Nah, begitu juga kita. Kita juga mau kita bisa memberikan pengorbanan yang luar biasa. Kira-kira pengorbanan apa? Baik waktu, kita investasi waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin barangkali kita berkorban perasaan. Karena barangkali mungkin pelayanan kita ke dalam mungkin disalah mengerti oleh orang lain. Pengorbanan hati kita, pengorbanan perasaan disalah mengerti. Itu sudah bukan tidak heran lagi kita akan mengalami hal-hal itu. Tapi bila mana kita kembali kepada kasih Yesus, oke lah, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka mungkin bicarakan tentang kita tetap fokus, kita mengasihi Yesus, kita laksanakan. Ada 3, Pak Darwis, ada 3 yang patut kita menjadi satu pelajaran khusus pada hari Kamis ini. Bagaimana kita memberikan cara hidup kita, memberikan satu contoh cara hidup kita, seperti halnya cara hidup Yesus, tabiat Yesus di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita berbagi kasih kepada semua anggota, kepada anggota jemaat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membagikan kebenaran, yaitu jangkauan keluar kepada orang lain. Ini pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ada pemikiran yang sederhana Pak Fajar. Kadang-kadang di dalam kesibukan pelayanan pekerjaan Tuhan ini, ada saja yang terjadi, ada perdebatan doktrin, ada mungkin pelayanan kita merasa kurang diterima, sehingga terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, sehingga suka tidak suka menjadi satu hal yang terjadi begitu. Apa sikap kita, Pak? Apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Fajar. Terima kasih. Sebelum nanti panelis yang lain memberikan satu pandangan opini, saya akan sedikit ya bagaimana caranya kita melakukan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan, meskipun kita barangkali tidak disukai oleh teman. Tetap kembali kepada fokus kita, komitmen kita, kasih kita kepada Yesus. Jika kita memandang Dia, saya pikir kita mengajak teman-teman yang lain juga, cobalah kita pandang akan pengorbanan Yesus. Kita mengasihi Dia ya. Kalau kita mengasihi Dia, kita mau melakukan apa aja. Bukan hanya perdebatan-perdebatan yang harus kita tanggapi satu sama lain. Namun biarlah kita tetap alihkan isu ini kepada kasih Yesus, kepada
kepada pengorbanan dia di atas kayu salib. Saya yakin pasti dengan niat yang tulus, komitmen yang baik, pasti Tuhan akan berikan satu jalan keluar bagi kita, sehingga kita bisa mudah untuk merangkul mereka, kita bisa memberikan satu pelajaran kebenaran yang memang datangnya dari firman Allah, yaitu melalui Alkitab. Terima kasih Pak Fajar. Baik, kita beralih kepada pendalaman yang dibawakan oleh Pak Tobing, memberikan beberapa kesimpulan dan jauh ke dalam, lebih dalam lagi mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, ini adalah penghujung pelajaran kita dari 1 triwulan ini. Saya kira perlu kita kembali menyegarkan ingatan kita akan pelajaran kita 1 triwulan ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Yesus, baik secara pribadi maupun instrumen melalui gereja, melalui majelis, melalui organisasi yang dibuat. Lalu kesaksian yang paling powerful, yang paling berkuasa adalah kesaksian yang timbul dari pengalaman pribadi, hidup dan tumbuh bersama dengan Yesus. Allah sudah memberikan kepada kita talenta-talenta yang luar biasa. Talenta-talenta itu kita harus serahkan kepada pelayanan agar itu menjadi karunia-karunia roh. Karena kalau talenta kita tidak serahkan di dalam pelayanan, itu tidak menjadi karunia roh, itu hanya bakat yang kita pakai mengeksplor untuk kepentingan diri. Lalu yang kemudian adalah seperti yang disampaikan di pertanyaan sebelumnya oleh Pak Darwis, bisa saja orang yang kita hadapin adalah orang yang beda pemikiran, beda pengetahuan, dan beda pemahamannya terhadap doktrin kebenaran ini. Sampaikan itu dengan lemah lembut, hindari perdebatan. Karena menyampaikan kasih Yesus itu bukan dilambangkan dengan menang di dalam perdebatan, tetapi sampaikan dengan lemah lembut. Dan bahkan bila ada potensi perdebatan, lebih baik menghindar, tapi konsistenlah kita tetap menunjukkan di dalam hidup kita, sehingga yang tadinya orang berdebat dengan kita lambat laun akan mulai mengurangi ke pertanyaan-pertanyaan mereka, tetapi mereka akan melihat jawabannya melalui kehidupan pribadi kita. Dan di dalam setiap kesaksian kita, jangan lupa fokuslah kita kepada berita keselamatan, bagaimana Yesus yang sudah berkorban meninggalkan kerajaan surga dan menghadapi resiko gagal hanya untuk menebus kita dari dosa yang sangat fana ini. Lalu kesaksian kita akan hidup kalau disertai dengan tindakan-tindakan kasih yang nyata. Dan kita mau pelajaran kita 1 triwulan ini saya tutup dengan sebuah kutipan, quote yang sangat bagus di pelajaran hari Jumat. Kita boleh sama-sama merenungkan, menyimak ya. Saya bacakan satu kalimat ini. Setiap momen adalah emas dan terlalu berharga untuk dicurahkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu emas. Apakah dalam susah, dalam senang, itu adalah waktu emas. Kesempatan emas untuk menyatakan kehidupan Yesus. Terlalu egois kita kalau itu kita gunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya kita melalui pelajaran ini menjadi saksi-saksi yang hidup. Ya, saksi-saksi yang selalu bersemangat membawa pekabaran Tuhan sehingga lebih banyak lagi diselamatkan. Dan kita selalu berdoa, jangan lupa kita pun mendoakan keselamatan diri kita sendiri. Dalam nama Yesus, kiranya itu menjadi kesimpulan bagi kita dalam 1 triwulan ini. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Kami berharap ada inspirasi baru yang memberikan semangat kita, memotivasi kita untuk selalu bersaksi setiap saat, setiap momen yang ada, sehingga pekabaran yang luar biasa ini boleh sampai kepada siapapun. Itulah tujuan keinginan daripada Tuhan kita. Pekabaran kedatangannya yang kedua kali akan sampai ke seluruh dunia. Jika pemirsa ingin mendapatkan dokumentasi, materi, presentasi, diskusi kita kali ini, boleh mendapatkan linknya dari YouTube kami. Sebelum kita tutup, akan dipimpin oleh doa oleh Bapak Tobing. Silakan Pak. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Maha baik, Maha penyayang. Engkau sudah melengkapi kami dengan pengetahuan, pelajaran yang luar biasa sepanjang 1 triwulan ini.
memanggil kami agar kami meninggalkan zona kenyamanan kami. Kami pergi mengabarkan pekabaran yang luar biasa mengenai kebaikan-Mu, keselamatan yang Tuhan sediakan, dan berita penghakiman yang Tuhan akan lakukan nanti ketika Engkau datang menebus kami. Ya Tuhan, sekarang kami menyerahkan diri kami. Roh Kudus-Mu menguasai kami. Gunakanlah kami Tuhan sebagaimana kami ada, agar segala talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi kami gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, sehingga ini menjadi karunia roh yang luar biasa yang bekerja bagi semua jiwa yang haus membutuhkan keselamatan dan kebenaran akan firman Tuhan. Memberkati kami sebagai panelis dan moderator yang sudah dengan rendah hati menyampaikan ini. Biarlah kesederhanaan kami ini Engkau menyempurnakan sehingga Engkau menggunakan kami sebagai pelayan Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa yang selalu setia mendengarkan pekabaran Tuhan ini, agar kami semua sama-sama mendapat bagian di kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang baik, yang sudah menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami. Amin. Terima kasih pemirsa semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di triwulan berikutnya. Terima kasih Pak Tobing, Pak Ari, Pak Fajar, Pak Simon. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Darwis. Tuhan berkati.